nanti ketika safari silahkan jenengan pilih-pilih sendiri, semuanya mereka masih jaga ting-ting. Sepakat? Tapi harus imbang. Putri ini jenengan minimal hafal Quran. Sepakat? Lah niku regane larang niku. Mergo sudah mondok rata-rata di atas 10 tahun kan Kang ya? Mondok di atas 10 tahun, baca kitab sudah lancar, kok nyuwun sewu putri jenengan guru tukang nyadap ora imbang. Ya minimal putri jenengan juga mondok biar nanti imbang. Wis jenengan goleki walaupun itu wajahnya rada ireng-ireng tapi hatinya betul-betul seperti emas. Kamu jangan tidur sebelum kamu melakukan 4 perkara. 1. Aisyah, kamu jangan tidur sebelum kamu khatam Al-Quran. 2. Kamu jangan tidur sebelum kamu mendapat syafaat dari para nabi. 3. Kamu jangan tidur sebelum kamu mendapat ridho ampunan dari seluruh orang-orang yang beriman. Dan 4. Kamu jangan tidur sebelum kamu haji dan umroh. Aisyah niku bingung. Bingung itu apa? Bahasa Indonesia ya. Aisyah itu bingung. Ditinggal oleh baginda Nabi. Nabi habis sholat datang lagi, akhirnya dijelaskan. Kamu jangan tidur sebelum kamu khatam Al-Quran. Maka bacalah Qul huwallahu ahad 3 kali. Pahalanya sama dengan khatam Al-Quran. Allahumma sanggup insya Allah. Ini pesan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Kalau tidak penting tidak bakal dipesankan kok. Insya Allah kita sanggup kalau kita mampu, kalau kita ada kemauan. Baca kulhu 3 kali sehari sama dengan tiap hari khatam Al-Quran. Allahumma. Hebatnya kulhu, Bu. Ada salah seorang sahabat yang kalau sholat selalu baca kulhu terus. Jadi imam baca kulhu terus. Imam Masjid Kuba. Pokoknya tidak pernah kecuali baca kulhu. Sahabat-sahabat yang lain gersulo. Gersulo itu apa bahasa Indonesia? Mengeluh. Iki kok bermaca kulhu tok. Ketika diingatkan bilang begini, kalau kamu masih mau dengan saya akan jadi imam. Tapi kalau kamu tidak mau lagi, saya berhenti jadi imam. Nah ini sahabat hebat, akhirnya tidak berani. Begitu Nabi rawuh dilaporkan, kalau sahabat itu kalau sholat ngimamin baca kulhu terus, kulhu ailik gitulah kira-kira. Akhirnya Nabi nekoin nanya, kok kenapa kamu hanya baca kulhu terus? Dia jawab, aku cinta dengan kulhu. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu memasukkanmu ke dalam surga. Artinya yang menggeret dia masuk ke surga adalah salah satunya sering baca kulhu wallahu ahad. Maka konco-konco alumni, konco-konco santri, saya instruksikan kalau jadi imam wajib baca kulhu. Sepakat? Ojo dowo-dowo nggarai riya. Betul? Makanya ada penelitian, orang yang azan itu lebih cepat masuk surga dibanding imam. Muazin itu lebih cepat masuk surga. Jadi masjid-masjid di dunia nanti mau dibentuk oleh Allah berbentuk unta yang terbuat dari mutiara. Yang maju duluan, yang itu muadzin. Imam di belakang. Kenapa muadzin kok cepat masuk surga? Ternyata ulama meneliti muadzin itu lebih jauh dari ujub dan riya. Karena rata-rata muadzin kalau masuk masjid tidak bisa pamer, tidak bisa ujub. Mergo opo tekone dhisik dhewe mau ujub sama siapa? Wong nggak ada orang di masjid. Betul? Mau sombong sama siapa? Mau pamer sama siapa? Oh datangnya duluan belum ada.
apalagi kalau subuh teko dhisik dhewe, azan dhewe, pujian dhewe, ngimami dhewe, mulai dhewe, gak ono sing teko blas. Dia jauh dari kata riyah dan ujub, tapi kalau imam tekone keri, mlakune tok imam ki wis gaya kok. Kadang mlakune digawe-gawe. Padahal watuk. Padahal gak pengen watuk. Jadi gaya tuh suaranya api suaranya dua loh, muhlikat ibadah itu riya dan ujub. Dan biasanya kalau orang itu punya kelebihan, itu ujubnya juga gampang, riyanya juga gampang. Ada orang kok pinter, itu juga mudah ujub dan mudah riya. Ada orang kok berpangkat, mudah ujub mudah riya. Ada orang kok kaya, mudah ujub mudah riya. Tapi kalau muadzin rata-rata wong miskin. Betul. Tumpahannya GL, genjot langsung protok. Rata-rata orang nggak punya, mau riya dan sombong bagaimana? Besok kalau Pak umpama, Pak Babin Syah umpama atau saya umpama, mesti celuk kiai, teko kok nggak disambut, apa meneh lungguh paling buri, mesti grundel kurang ajar panitia. Kamu harus. Iya. Pak Babin Syah teko, nggak disambut belas, nang buri, oh awas nanti, tak laporin nanti acara ini. Kenapa? Jengkel, punya kedudukan. Pak Kades teko kok nggak disambut, ya jengkel. Dan orang yang punya kedudukan gampang jengkelnya, punya ujub, punya riya. Makanya imam itu masuk surga belakangan, yang lebih dahulu muadzin. Kenapa? Amalnya muadzin lebih selamat. Maka besok jadi muadzin semua aja, nggak usah ada yang jadi imam. Umat dan moco Fatihah rong genep loh, serbane sampai gulune ini. Cobain glewer sampai kan. Padahal moco Fatihah durung genep. Ada. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali kepada materi, sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Andaikan nanti kurang bisa baca Al-Quran, setidaknya tiap hari kita baca kulhu 3 kali, maka pahalanya sama dengan khatam Al-Quran. Kalau kita istiqomai, insya Allah kita mendapat barokah dan keramat dari kulhu wallahu ahad. Allahumma. Yang kedua, pesan Nabi kepada Sayyidah Aisyah, suruh sering membaca sholawat kepada para nabi agar besok di yaumil qiyamah mendapat syafaat. Allahumma amin. Allahumma amin. Kita baca sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad. Kenapa disebut sholawat Jibril? Ketika Nabi Adam ditemukan dengan Siti Hawa, Nabi Adam ingin mengawini Siti Hawa, kata Jibril, kan bayar mahar dulu. Maharnya apa ya Jibril? Jibril dawuh kon moco Sallallahu ala Muhammad. Maka sholawat ini disebut sholawat Jibril. Berapa dibaca? Menurut kiai kami bacanya 1000. Berapa kali Bu? 1000. Kira-kira kurang sanggup 100. Kira-kira kurang sanggup 50 kali. Ada hadis di kitab Bughya man shalla alayya kulla yawmin 50 marrat shafatuhu yaumal qiyamah. Orang yang tiap hari baca sholawat kepadaku 50 kali akan disalami oleh baginda Nabi. Artinya mendapat syafaat, pertolongan dari baginda Rasul besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Allahumma amin. Bawahnya 50, jangan minimal 50. Sepakat? Sepakat? Wonten dawuh ulama teng kitab Salalim mereka keliru. Kullu amalin imma mardudun wa imma maqbulun illa sholah ala nabi fa innaha maktuun bi qabuliha takriman lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal ada yang diterima, ada yang ditolak oleh Allah, kecuali membaca sholawat kepada baginda Nabi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sarang-sarang kita baca sholawat agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng sallallahu sebuah kisah pada zaman Syekh Sufyan Tsauri, ulama besar. Beliau sedang berhaji. Ada seorang pemuda yang setiap kali melangkah selalu baca sholawat. Ketika tawaf baca sholawat, ketika sa'i baca sholawat, melempar jumroh baca sholawat. Akhirnya Syekh Sufyan Tsauri bertanya, wahai pemuda, setiap tempat itu ada doanya masing-masing, kenapa kamu membaca sholawat? Laki-laki ini menjawab, siapa engkau? Sufyan Tsauri menjawab, saya Sufyan Tsauri. Laulaka gharibun fi zamanika, andaikan kamu bukan orang yang hebat pada zamanmu, aku tidak akan menceritakan tentang fadilah sholawat. Ya Syekh, suatu ketika saya berhaji dengan ayahku. Di tengah perjalanan ayahku jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, wajahnya menjadi hitam seperti khimar. Maka wajah ayahku aku tutupi dengan kain. Saat aku menunggu beliau, tiba-tiba aku tertidur dan bermimpi ada seorang laki-laki yang sangat tampan, wajahnya bercahaya dan sangat harum, menghampiri ayahku. Laki-laki itu kemudian membuka kain yang ada di wajah ayahku dan ia mengusap wajah ayahku. Setelah diusap oleh laki-laki itu, wajah ayahku menjadi putih bercahaya. Ketika dia hendak pergi, aku tarik kain beliau dan aku bertanya, siapa engkau? Laki-laki itu menjawab,
Muhammad bin Abdullah. Ternyata yang datang baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya kepada beliau, kenapa panjenengan menolong ayahku? Apa jawabnya? Ya fulan, ayahmu adalah akilur riba wa zalimun li nafsi, orang yang makan riba dan orang yang zalim akan dirinya, orang yang fasik, tapi dia belum akan tidur sebelum membaca sholawat kepadaku 1000 kali. Orang yang makan riba, orang yang zalim, barangkali orang yang jarang sholat, jarang puasa, makan harta haram saja, sering sholawat kepada Nabi, belum akan tidur sebelum 1000 kali baca sholawat. Nabi nggak tega membiarkan dia menjadi orang yang tidak selamat. Nabi memberikan syafaat di dunia dan menjadikan dia golongan orang-orang yang selamat besok di yaumul kiamah karena barokah baca sholawat. Saking sayangnya Nabi kepada umatnya. Sampai-sampai Bu, Nabi itu didhawuhi kali malaikat, wis dikai macem-macem, dikai telaga dan lain sebagainya, dijamin masuk surga, seluruh dosanya sudah diampuni. Tapi Nabi dawuh, hati saya belum tumakninah, belum ridho. Lau aro wahidan min ummati yadkhulun nar. Nabi sudah diberi berbagai macam keistimewaan, dijamin masuk surga, diberi telaga Kausar, tapi dawuhnya baginda Nabi belum ridho kalau beliau melihat satu saja umatnya ada yang masuk ke dalam neraka. Maka kemudian baginda Nabi mohon kepada Allah agar bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang disyafaati. Allahumma. Nabi tidak ikhlas, Nabi bukan ridho kalau jenengan yang hadir di sini besok masuk surga, besok masuk neraka. Allahumma. Allahumma. Nabi gak ridho kalau panjenengan masuk neraka. Allahumma. Allahumma. Andaikan ada yang masuk ke dalam neraka belum sampai masuk, disaut kali kanjeng Nabi, disyafaati kubro, ditolong oleh Nabi sehingga kita masuk ke dalam surga dengan syarat sering sregep istiqomah mojo sholawat. Sholatnya juga nggak ditinggalkan, posone juga nggak ditinggalkan. Allahumma. Allahumma. Pulang jenengan nggak usah mikir senemen-nemen aku guru koyok ini, jelas aku suku ini, lah kayak lo Pak Ustaz nggak usah. Oh nggak ngerti. Ibu nggak usah kecil hati, nggak usah mikir kalau ibu nggak punya pahala, kalau ibu ini orang kecil nggak usah mikir ke situ. Kenapa? Mohon maaf, ibu-ibu yang hadir di sini saya yakin seluruhnya penduduk surga. Allahumma. Dengan syarat satu, sholatnya tak ketinggalan. Allahumma. Dua, puasanya tak ketinggalan. Allahumma. Amal perintah-perintah Allah yang lain tak ditinggalkan. Allahumma. Soal ibu tak jadi, nggak jadi ustaz, ibu tak jadi bunyai, tak masalah, karena ibu tiap hari bekerja, mulai pagi bapak-bapaknya juga sampai sore, itu sama seperti orang yang i'tikaf nyari nafkah. Ibu tak wajib malah bantu, luar biasa besar pahalanya Pak. Panjenengan deres bendino mulai jam 6 ekrek karet, bisa jadi ganjarannya jenengan lebih besar dibanding ustaz. Loh kenapa demikian? Ngekrek karet itu mencari nafkah. Mencari nafkah itu hukumnya wajib. Wajib itu pahalanya lebih besar dibanding sunnah. Mulang ada yang sunnah, jenengan cari rezeki hukumnya wajib, memberi nafkah anak istri hukumnya wajib. Maka ketika jenengan nyokroin sawit, ngekrek karet,
jenengan sama dengan masuk di masjid sedang beribadah, bahkan pahalanya lebih besar. Pokoknya jenengan sholatnya komplit, posone komplit, ora patek ngrasani wong, yakin jenengan mlebu surga dhisik. Allahumma Allahumma. Wong ustaz-ustaz ngene iki itikaf nang masjid paling setengah jam wis gak kuat. Mari ngono mulai ndelok TV. Betul? Ya. Lagak dolanan HP. Betul? Ya. Cik hebat jenengan kerja dari jam 6 pulang jam 11. Dan itu kerja untuk cari nafkah dan pasti itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kecil hati. Kerja sing sregep, anak di pondok diragati, sholat digenepi, poso aja ditinggali, zakat dilakoni, yakin jenengan mlebu surga di luar. Allahumma Allahumma. Yang paling akhir kata Nabi, jangan tidur sebelum haji dan umroh. Maka bacalah takbir, tahmid, tasbih dan tahlil, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kencang lagi bareng-bareng subhanallah. Pengen tiap hari haji dan umroh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wis gak usah ribet-ribet hidup itu. Pokoknya sholat dipaksa dilakoni, poso dipaksa dilakoni, wayai zakat juga dijalankan, baca sholawat sedina minimal ping 50, maca subhanallah kulhu ping 3, insya Allah sareng dengan para ulama, para nabi masuk surga. Allahumma Allahumma. Sepakat? Nanti pas puasa hati-hati Bapak Ibu, kalau berak usahakan jangan siang-siang. Pas puasa kalau berak jangan siang karena rawan membatalkan puasa. Orang yang puasa itu satu, tidak boleh memasukkan sesuatu ke hidung, ke mulut, ke telinga, ke kemaluan depan dan belakang. Kalau hidung ini sampai sini muntahal khaisum. Jadi kalau memasukkan sesuatu kok sampai sini, maka nanti puasanya batal. Berarti kalau pas puasa, mohon maaf, bersihin kotoran hidung alias upil. Ini posoni ndak batal selama tangannya ndak sampai sini. Bisa tangannya sampai sini. Kalau ndak bisa, berarti ngeresikin upil dipastikan ndak batalin puasa kalau menggunakan tangan. Untuk telinga yang batal puasa mayundor, apa yang bisa dilihat dari luar, kalau pakai ini tidak batal, pakai ini baik gak batal. Kalau pakai ini bisa jadi batal karena bisa masuk ke tempat yang gak nampak dari luar. Kalau mulut yang batalin sampai khulqum tenggorokan, maka apapun yang masuk ke dalam mulut ini jangan sampai ditelan. Kalau cuma sampai mulut toh nggak batalin puasa. Sehingga panjenengan kalau masak sore-sore khawatir kurang asin, khawatir kurang micin, boleh dicicip. Asin boleh, cuma hukumnya makruh, tapi puasanya nggak batal selama kemudian dilepeh, dikeluarkan lagi. Beda kalau cicipin asin. Karena ludahnya campur dengan air jangan sayur, maka puasanya bisa batal. Kalau ludah gimana? Kalau ludah udah di mulut, karena ludah itu saking banyak dan seringnya, maka mendapat dispensasi. Jadi ludah yang penuh di mulut dilek dengan sengaja, puasanya nggak batal.
Nengkene ku webek panjenengan lepak ceglek. Wah, kok meneh ceglek paling cuma kembung tapi puasanya enggak batal. Tapi kalau dahak dilep dengan sengaja maka membatalkan puasa. Apa beda antara dahak dan air ludah? Kalau air ludah terlalu susah dihindari, kalau dahak kadang-kadang. Maka dahak yang sudah di mulut jangan dilep. Apalagi dikeluarkan penuh pacu gelek lenyer membatalkan puasa. Apa Bu? Kiri-kiri podo karo cendol. Kalau berak siang-siang hati-hati, jangan diputus. Nah kan Allah makanya jangan siang-siang berak. Nah terus kalau nggak diputus bagaimana? Ya ditahan saja lah. Maka jangan berak siang hari. Kalau diputus itu diyakini bagian dari yang diputus masuk ke dalam. Penelitian para ulama. Lek gak percaya nanti kalau berak pakai kaca kepilon jajal bener kok gak. Ya kan? Maka jangan berak siang hari pas puasa, usahakan dimpet beraknya nunggu maghrib. Karena apa? Rawan batal puasa. Angel ya. Ya dicoba. Kali baik baca. Cuma kalau putusnya nggak sengaja nggak batal. Jadi yang batal itu urusan puasa kalau sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Ibu-ibu berak pas hujan terus petirnya banyak. Pas ngeden gini, pas lutut pas sempat tinggal terkejut kaget pedot sendiri puasanya tidak batal. Kalau enggak ya berak di kolam, lelinya juga sudah puasa selama seminggu besar nunggu awas lek ceblok di tenor tak caplok begitu mencolok kena bokongnya sampean akhirnya jingkat kaget telai langsung tugil. Puasanya enggak batal karena enggak sengaja. Besok malam pertama puasa niatnya ditambah 1. Aku niat puasa di seluruh hari bulan Ramadan tahun ini mengikuti pendapat Imam Malik fardhol lillahi ta'ala. Ayo bareng-bareng nanti biar hafal. Aku niat puasa esok hari untuk seluruh hari bulan Ramadan ini dengan mengikuti pendapat Imam Malik fardu karena Allah. Apal? Kalau nggak hafal pokoknya dengan aku niat puasa untuk seluruh hari di Ramadan ini ikut Imam Malik fardhol lillahi ta'ala. Kenapa kok pakai ini? Setiap malam kita itu wajib niat menurut pendapat yang kita ikuti Imam Syafi'i. Kalau sampai lupa niat, nggak makannya tetap wajib tapi nggak dihitung puasa. Nggak boleh makan tapi nggak dihitung puasa. Artinya kalau lupa niat nanti wajib diqadha. Nah, biar nanti kalau sewaktu-waktu lupa posonya tetap sah, ada ulama yang bilang niatnya cukup pertama di malam pertama. Maka diniati niat puasa untuk seluruh hari di Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Nanti kalau lupa puasanya tetap sah. Sepakat? Pun sakit? Pun, dan keranten sampun sore, mudah-mudahan iki piye. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang manfaat barokah buat kita semuanya, dan kita doakan adik-adik kami, saya panggil adik karena saya sudah tua, para alumni dan sebagian juga belum alumni yang akan KKN safari di 4 kecamatan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu mendapat barokah dari para masyayikh, dan nanti ketika safari silahkan jenengan pilih-pilih sendiri, semuanya mereka masih jaga ting-ting. Sepakat? Tapi harus imbang.
putrine jenengan minimal hafal Quran. Sepakat. Lah niku regane larang niku. Mergo sudah mondok rata-rata di atas 10 tahun kan Kang ya? Mondok di atas 10 tahun, baca kitab sudah lancar, kok nyuwun sewu putrine jenengan guru tukang nyadap ora imbang. Ya minimal putrine jenengan juga mondok biar nanti imbang. Wis jenengan goleki walaupun itu wajahnya rada ireng-ireng tapi hatinya betul-betul seperti emas. Iya, nyari kata ulama itu betul li jamaliha, tapi jamalnya itu ada mengartikan jamal hatinya, karena pasangan itu sebenarnya teman hidup. Betul? Teman hidup. Nyuwun sewu, jenengan duwe teman ayu sugih tapi lek ngomong nyelek betah betul. Tak betul. Ayu sugih tapi kalau ngomong larane hati betah betul. Ora betah. Itu wong bojone kayak gitu karena teman hidup, bukan lagi apa, teman hidup kayak temen. Sebaliknya punya temen yo gak pate ayu, yus biasa wae, bahkan mungkin rada elek. Yo gak sugih, tapi lek ngomong nang ati anyes, penak, gampang pengertian. Kira-kira lek lunga ngangeni napa mboten? Ngangeni. Pilih sing elek atine api, apa pilih sing ayu tapi gak api atine? Pilih sing ayu yo api, Allahumma wis pokoke pilih kabeh lah wis ya. Kok pilih sing ayu tok, sing gak ayu terus piye nanti. Ya Bapak Ibu hadir itulah yang bisa saya sampaikan. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan seluruhnya yang KKN yang safari mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang hadir di sini diberi kekuatan untuk semakin baik menambah ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semuanya sebelum wafat diberi taubat, tinggal kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Apa yang kami sampaikan dari awal hingga akhir, kiranya ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.